yang iseng-iseng, yang jahil-jahil. Kayak di tiap ruang tamu saya tuh mejanya ada kacanya. Tiap malam tuh selalu ada yang main kelereng, cetuk cetuk. Kayak gitu. Oh, jadi gangguan kelereng. Kelereng. Kita lihat cek nggak ada apa-apa. Suaranya tapi kenceng banget. Itu meriksa bukan saya. Saya kalau soal gini-gini gaib sama bunda. Bunda itu adiknya bapak saya. Namanya Tante Ayu. Dia ngerti lah. Dia ngerti Paham yang gitu-gitu. Oh, berarti mulai dari situ tuh kita udah bisa melihat hal-hal yang gaib tuh. Mulai sih biasanya kayak seperti itu. Dari situ, dari suara-suara terus mulai ada yang nyeret-nyeret bangku. Ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang jalan, ada yang apa ya, ketawa dan nangis. Itu yang paling sering sih sampai sekarang sih masih. Kalau cuman yang Tante Kun itu yang suka nangis ketawa. Tante Kunti ya? Iya, Tante Kunti. Kuntilanak. Itu Bukan kunti lebihan guys. Itu pas SMA sih. Jadi pernah seumur hidup gak pernah kesurupan. Sekali waktu itu saya lagi sakit, emang gak fit, gak enak badan, demam atau gitu kan. Terus di rumah tuh cuman ada almarhum nenek saya sama bapak saya. Jadi sisanya gak ada. Lagi keluar kota, ada yang pergi dan segala macem. Terus saya mau kamar mandi. Jadi di kamar saya itu sampingnya kamar mandi. Nah, tapi di luar, nggak satu kamar gitu. Iya. Ke kamar mandi nggak, masih udah nggak kuat, pingsan saya, jatuh. Terus berdarah semua itu karena kebetulan saya jatuhnya menghadap ke bawah, jadi kebentur. Saya kan pakai bracket behel nih sampai sekarang. Jadi yang bikin berdarah tuh bibirnya berdarah kemana-mana sini karena kebentur lantai kamar mandi. Nah, itu nggak sadar tuh waktu pas. Nggak sadar, langsung pingsan soalnya jatuh. Gitu. Saya kiranya logika lagi kembali karena mikir mungkin karena saya emang lagi demam, gak enak badan, kecapean, lemes, jadi ke kamar mandi sampai jatuh pingsan gitu. Terus saya udah nenek saya datang almarhum, teriakin bapak saya, Wan, anaknya pingsan gitu. Terus saya diangkut, ditaruh ke kamar, baru nggak lama tuh saya kesurupan. Ternyata kesurupan apa tuh? Kalau kesurupan apa sih sebenarnya saya nggak tahu sama sekali. Yang saksinya itu rame waktu. Iya, nenek sampai saya teriak-teriak nenek sedikit sih, cuma nggak banget. Almarhum nenek, bapak saya sama om saya langsung dipanggil ke rumah. Om saya langsung manggil Ustadz dateng, karena nggak ada yang ngerti gitu-gitu juga kan. Betul. Biar ini kenapa bocahnya gitu. Terus dicek itu saya tuh teriak-teriak, katanya jangan sakitin anak ini, jangan gangguin anak ini, jangan gini gitu, diceritain gitu. Ada nari-nari enggak waktu itu? Enggak sama sekali, jadi cuma tiduran aja, cuman kayak ngamuk tok biasa aja gitu. Enggak yang nari atau yang teriak gimana histeris, enggak, cuman kayak lebih ke marah tapi yang masih standar gitu. Enggak yang kayak kesurupan macan atau apa, marah-marah, kayak masih ngasih tahu aja gitu. Itu sih yang bikin mulai ini anak mulai begini nih gitu. Jadi kadang almarhum nenek juga sering doain saya karena yang paling sering berbenturan energi, sering pingsan gara-gara bentrok energi saya dibanding cucu-cucu yang lainnya begitu. Jadi waktu pas kejadian pingsan itu jatuh di kamar mandi sampai berdarah, itu kita pun juga itu ada berasa benturan atau apa sih? Saya sih ngiranya karena lebih ke medis ya, mungkin karena saya lagi demam, gak fit, kecapean gitu. Tapi saya juga mikir apa mungkin saya bentrok energi lagi kah, kayak pas 6 SD gitu. Itu juga kurang tahu, soalnya gak ngelihat bentuknya juga sih. Pokoknya totalnya udah lemes aja, bangun-bangun terus ada rame gitu, ada apa Ustadz segala, Ustadz dari mana gitu tiba-tiba. Gitu. Bisa terjadi karena di saat kita si makhluk akan masuk ke tubuh manusia, di saat badan kita ini lemah, satu kondisi kita lagi kurang fit, terus pikiran lagi nggak karuan, ya mungkin kita Roro punya kisah atau apa, jadi kepikiran dalam hati, terus tiba-tiba makhluk tersebut lewat mungkin ya. Kita ini langsung masuk. Iya. Beda dengan waktu terjadi waktu saat lagi kecil. Kalau lagi kecil dia nggak akan masuk dia.
Oh gitu. Justru malah seperti itu. Justru kalau besar akan masuk karena dia nanti akan menimbulkan berontak seperti apa dan akhirnya terjadilah kayak orang kesurupan gitu. Iya, Ini hawanya panas ya, Iya. luar biasa ya. Iya. Kalau menceritakan itu, Iya. ambilin itu dah, apa tisu. Udah mulai merinding saya. Iya. Kok berasa? Pasti lah. Saya mulai merinding guys. Kalau cerita doang loh. Kita kayaknya harus kita pakai apa? Kenapa cerita doang ngaruh bisa keringetan gitu ya? Iya. Karena apa? Karena emang ada hawa auranya yang Kalau itu ya. Oh, gitu. rasa gitu. Iya. Oke. Seru banget guys. Jadi emang dilanjut ceritanya. Jadi emang waktu kejadian, waktu kita lagi di saat apa kesurupan itu kita pun juga nggak sadar ya. Iya sih. Jadi Nggak sadar tiba-tiba sama sekali. muka kita berdarah. Iya, karena waktu itu ya bagian bibir aja sih, karena kan saya pakai bracket behel nih. Jadi kebentur lantai, jadi berdarah-darah, baju-baju. Sedikit sih bibir kayaknya enggak sih, cuman berdarah aja gitu. Gitu, Ya nggak apa-apa lah, asal jangan digigit. Itu aja. Gitu guys. Ya oke guys. Jadi teman-teman apa yang cerita horor mistiknya luar biasa yang dari kecil sampai ke SMA itu. Iya. Jadi tadinya punya pikiran situ ke dunia-dunia lain gak sih? Enggak sama sekali, karena kan balik lagi kita yang gaib nggak terlalu, maksudnya gitu. Yang nggak percaya aja, maksudnya yang biasa standar gitu. Iya, jadi nggak terlalu kayak ini ya. Banget, terus nggak yang tapi nggak yang nggak percaya banget juga enggak gitu, masih biasa-biasa aja. Terus ada selanjutnya kisah. Ada, jadi terus juga. Nah itu katanya sempat waktu itu ngobrol katanya ada pernah dibawa ke mana? Iya. Dunia lain ya. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa dibawa ke dunia lain? Itu sih yang bakal saya ingat sampai sekarang sih. Jadi itu mulai merinding. Iya sama. Soalnya ini mohon maaf ya, ini kita dibicarain ini ada yang hadir nih. Oh gitu. Gak apa-apa lah, insya Allah lah. Ya, kita kan merinding ya, udah pasti. Ini saya tutup dulu sebentar ya, bukan ditutup videonya nih, ditutup ininya dulu apa biasanya biar supaya nggak terlalu ini. Oke, coba ya. Ini cerita ini soalnya berbeda sama yang satu yang kedua itu. Ini yang ketiga ini yang ceritanya bagaimana sih? Kalau yang ketiga ini sebelumnya saya juga nggak tahu sama sekali. Iya. Ini 1 tahun lalu apa terakhir tuh lupa, pokoknya dibawa terus sama kakek ini itu 2 atau 3 kali di tempat yang sama dengan alur cerita yang sama. Sih. Baru ya. Kayaknya berapa kali lagi gitu. Terus dari dulu 2 kali, terus ketiga kalinya gitu. Terus jadi si kakek ini awalnya tuh saya lagi pergi ke daerah pedesaan gitu kayaknya tuh. Di kakeknya tuh belum ketemu kakeknya, jadi lagi pergi gitu. Terus saya sama ponakan saya tiba-tiba dibawa, ada kakek bawa nih. Terus jadi ceritanya situ lagi jalan. Terus jalan, terus tiba-tiba ada kakek bawa. Kakek sendiri atau kakek yang nggak ngerti, nggak paham? Saya nggak paham, saya aja nggak tahu entah apa uyut saya saya banget atau buyut atau bukan, itu saya nggak pernah lihat soalnya. Nggak paham lah. Betul. Dibawa sambil senyum gitu, baik, ramah, sopan orangnya. Dibawa ke rumahnya, terus disuguhin makanan, minuman, terus ditanya mau teh, susu atau kopi gitu, pokoknya baik gitu. Terus habis cerita gitu, nggak lama tuh si kakek ngajak pergi ke liling tempat daerahnya gitu.